Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavina Dwianti. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai bab istilah-istilah yang terkait dengan perhitungan warisan. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan sebab mewarisi. Berdasarkan sebab mewarisi, maka ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ahli waris sababiyah. Ahli waris kelompok ini adalah dikarenakan adanya hubungan nikah yang sah. Dengan demikian, yang termasuk dalam ini hanya ada 2 orang, yaitu suami dan istri. Yang kedua, ahli waris nasabiyah, yaitu orang-orang dalam kelompok ini menjadi ahli waris karena adanya hubungan nasab, hubungan darah atau hubungan kekerabatan, baik garis nasab ke atas, yang termasuk bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, dan garis nasab ke bawah, yakni anak cucu dan seterusnya ke bawah, maupun garis nasab ke samping, yakni saudara, keponakan, paman, bibi, sepupu, dan semua keturunan mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah ahli waris wala. Ahli waris wala berhak menerima warisan karena memiliki hubungan akibat pembebasan budak. Ahli waris wala disebut juga naulal atakoh. Dalam hal ini, seorang baik laki-laki maupun perempuan yang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, kemudian mantan budak itu wafat, maka orang yang membebaskan itu dapat mewarisi harta mantan budak secara asobah dengan syarat tidak ada satupun ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah. Selanjutnya yang kedua, klasifikasi berdasarkan cara penerimaan. Berdasarkan cara penerimaan, maka ahli waris dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yakni ashabul furud, asobah, dan dawil arham. Yang pertama ashabul furud. Ashabul furud adalah ahli waris yang menerima bagian yang nilainya sudah tertentu dan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Nilai bagian itu pada dasarnya ada 6 jenis, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ahli waris golongan ini masih dapat dibedakan lagi menjadi ashabul furud sababiyah dan ashabul furud nasobiyah. Yang pertama, ashabul furud sababiyah adalah yang memiliki hubungan nikah, mencakup suami dan istri. Yang kedua, ashabul furud nasabiyah, yakni yang memiliki hubungan nasab, mencakup bapak, kakek, dan seterusnya ke atas dari jalur laki-laki, saudara laki-laki seibu, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, ibu, nenek jalur dari ibu, nenek dari jalur bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu. Selanjutnya yang kedua asobah. Asobah adalah ahli waris yang menerima bagian setelah ashabul furud menerima bagian. Jadi bagian untuk asobah adalah berupa sisa atau ushubah. Karena menerima sisa, maka besarnya bagian yang diterima oleh asobah tidak tentu. Bisa sedikit, bisa banyak, atau bisa seluruh harta jika tidak ada ashabul furud sama sekali. Dan bisa tidak mendapatkan apa-apa alias nol karena harta yang sudah habis dibagikan kepada ashabul furud semuanya. Berdasarkan hubungan ahli waris dengan pewaris, maka asobah dibedakan atas asobah nasabiyah karena hubungan nasab dan asobah sababiyah karena disebut juga malaul atakoh karena hubungan wala akibat pembebasan budak. Istilah selanjutnya adalah yang ketiga adalah dawil arham. Dawil arham adalah ahli waris yang hanya dapat menerima warisan jika tidak ada ashabul furud, nasobiyah, dan tidak ada asobah. Istilah selanjutnya adalah fard. Fard adalah bagian yang telah ditentukan untuk seorang ahli waris yang termasuk dalam golongan ashabul furud. Istilah selanjutnya adalah al-hujub. Al-hujub dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Adapun pengertian al-hujub menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik
secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Istilah selanjutnya adalah masalah aul dan rod. Al-aul dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, di antaranya adalah az-zulm, yakni aniaya dan tidak adil. Sedangkan definisi al-aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian farad dan berkurangnya nasib atau bagian para ahli waris. Sedangkan arod dalam bahasa Arab berarti kembali atau kembalikan atau juga bermakna berpaling atau palingkan. Dan adapun definisi arod menurut istilah ulama ilmu faraid ialah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya atau lebihnya jumlah bagian ashabul furud, atau bisa dikatakan bahwa arod merupakan kebalikan dari al-aul. Istilah-istilah selanjutnya adalah pada bagian perhitungan dan pentashihan. Yang pertama istilah tashih. Tashih dalam bahasa Arab berarti menghilangkan penyakit, sedangkan menurut ulama ilmu faraid berarti mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya. Selanjutnya at-tamasul. At-tamasul dalam bahasa Arab berarti at-tasyabuh, yakni sama bentuknya. Sedangkan menurut ulama faraid berarti sama dalam jumlah atau nilai. Yang satu tidak lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lainnya. Misalnya angka 3 berarti sama dengan 3 dan 5 sama dengan 5 dan seterusnya. Selanjutnya at-tadakul. At-tadakul dalam bahasa Arab berasal dari dakhola, yakni masuk, lawan katanya dari keluar. Sedangkan menurut ulama faraid adalah pembagian angka yang besar oleh angka yang lebih kecil, sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa. Selanjutnya adalah at-tawafuk. At-tawafuk dalam bahasa Arab berarti bersatu, sedangkan menurut istilah ulama faraid ialah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu adalah tadakul. Istilah selanjutnya adalah at-tabayun, yang dalam bahasa Arab berarti tabaud, yakni saling berjauhan atau saling berbeda. Sedangkan menurut kalangan ulama ilmu faraid ialah setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan lain atau bilangan ketiga. Itu tadi sedikit pembahasan tentang istilah yang terkait dalam perhitungan warisan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aslamudin Arsyadana akan sedikit menjelaskan tentang contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Langsung saja. Kasusnya, seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta. Maka pembagiannya adalah suami bagiannya 1/4 karena ada anaknya si mayit. Sihamnya menjadi 3. Lalu yang mendapat bagian kedua yaitu ibu. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit. Sihamnya 2. Selanjutnya anak laki-laki mendapatkan bagian sisanya, sihamnya 7. Nominal hartanya 150 juta dibagi asal masalah. Asal masalahnya itu 12. Asal masalah dibagi 12 bagian, masing-masing bagian senilai 12.500.000. Lalu bagian harta masing-masing ahli waris. Yang pertama suami
3 dikali 12.500.000 sama dengan 37.500.000. Lalu ibu 2 dikali 12.500.000 sama dengan 25 juta rupiah. Lalu selanjutnya yang terakhir anak laki-laki 7 dikali 12.500.000 sama dengan 87.500.000. Jumlah harta terbagi 157 juta habis terbagi. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Warisan anak dalam kandungan atau hamlu. Hamlu adalah anak yang masih dalam kandungan ibu, baik laki-laki atau perempuan. Telah diketahui bersama bahwa syarat memberikan harta warisan kepada siapapun harus benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, yang disebut kandungan adalah anak yang masih dalam rahim ibu dan belum diketahui sifat dan keadaannya. Mungkin saja lahir dalam keadaan hidup ataupun meninggal. Mungkin laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa memastikan kecuali anak tersebut sudah lahir itu. Untuk itu, dalam menyikapi permasalahan seperti ini, pembagian harga warisan dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat. Kenapa harus memenuhi beberapa syarat? Karena untuk menjaga kemaslahatan dari beberapa pihak, antara lain hukum dalam warisan, yaitu anak yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang dapat mendapatkan harta warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Realisasi hak warisan anak dalam kandungan dapat ditentukan melalui dua ketentuan. Yang pertama, anak dalam kandungan itu ada kalanya lahir dari perut ibu. Kedua, ada kalanya sudah berwujud berada dalam perut ibunya. Masing-masing keadaan tersebut mempunyai hukumnya. Salah satunya, anak dalam kandungan yang lahir dari perut ibu. Anak dalam kandungan lahir dari perut ibu ini ada kalanya ia lahir dalam keadaan hidup dan ada kalanya tidak bernyawa atau mati. Apabila lahir dalam keadaan tidak bernyawa, kemungkinan lahirnya bukan karena tindak pidana terhadap sang ibu, ataupun mungkin ada pidana seperti dibunuh saat di dalam perut. Apabila ia lahir dalam keadaan hidup, ia mewarisi sebagaimana ahli waris yang lainnya. Untuk menetapkan hidupnya di saat kelahiran pun ia memerlukan tanda-tanda yang meyakinkan seperti jeritan, bersin, bernafas, ataupun bergerak atau yang lainnya. Yang kedua, anak dalam kandungan yang sudah berwujud berada dalam perut ibu. Anak dalam kandungan yang masih berada dalam perut ibu, laki-laki atau belum, tidak dapat mewarisi harta peninggalan apabila ia bukan pewaris atau terhalang oleh orang lain dalam segala keadaan. Seperti contohnya, seorang pewaris meninggalkan seorang istri, seorang ayah, dan seorang ibu yang sedang hamil dari ayah lain. Seandainya anak yang berada dalam kandungan itu lahir, maka tidak dapat mendapatkan warisan sebab dia terhalang oleh ayah. Harta warisan dibagi kepada yang berhak menerimanya secara memperkirakan bahwa bayi yang ada dalam kandungan mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris, tapi ditanggungan bagiannya sampai dia lahir. Apabila anak kandungan telah lahir dan ternyata ia berhak mewarisi, maka tinggal menerima warisannya bagiannya. Namun apabila telah lahir dan tidak dapat mewarisi, maka harta yang telah ditangguhkan dikembalikan kepada para ahli waris lainnya. Yang ketiga, ashabul furud, yang berupa bagiannya karena kandungan yang akan dilahirkan laki-laki atau perempuan diberi bagian yang minimal ataupun maksimal dari dua kemungkinan tersebut. Kemudian ditahan sampai ia lahir. Apabila kandungan yang dilahirkan hidup dan ternyata hak memperoleh bagian yang lebih besar, seperti lahirnya bayi tersebut laki-laki, maka ia dapat mengambil sepenuhnya. Apabila ia tidak memperoleh bagian yang lebih besar dan hanya memperoleh bagian yang minimal, seperti lahirnya itu ternyata perempuan, maka sisanya itu dikembalikan kepada ahli waris. Selanjutnya ada khunsa atau pewaris tapi waria, pewaris waria.
Khunsa adalah orang yang diragukan atau tidak diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan. Cara mengidentifikasi status khunsa ini dengan menelitinya alat kelamin. Meneliti juga ada sandaran khususnya langsung dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang Rasulullah bersabda, berikanlah warisan anak khunsa ini seperti bagian laki-laki atau perempuan, mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya untuk berkencing. Yang kedua, meneliti tanda-tanda kedewasaannya. Selama masih diketahui jenis kelamin khusus itu dengan menggunakan cara atau tanda apapun, ia tetap harus diberi warisan. Kecuali jika dengan segala cara tidak dapat memastikan jenis kelaminnya, warisannya ditangguhkan sampai jelas statusnya. Yang berikutnya yaitu wasiat. Secara garis besar, wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang sudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat ialah suatu tasarruf atau pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Kemudian kadar wasiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya. Nah, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan Islam adalah untuk melindungi ahli waris. Pada dasarnya, memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiariyah, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat dan yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Yang terakhir yaitu mafqud. Mafqud atau orang hilang adalah orang yang pergi dan terputus kabar beritanya. Tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, sedang hakim menetapkan kematiannya. Kemudian batas waktu untuk menetapkan kematian mafqud. Para ulama fikih berselisih pendapat tentang batas waktu untuk menetapkan kematian mafqud. Imam Malik berpendapat bahwa masa tunggu seorang yang dapat dikategorikan sebagai mafqud adalah 4 tahun. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang mengatakan, setiap istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang ia tidak mengetahui di mana suaminya, maka ia menunggu 4 tahun. Kemudian ia beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian lepaslah ia. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pembagian harta kewarisan mafqud. Kewarisan mafqud berhubungan dengan 2 hal, yaitu mafqud itu ada kalanya orang yang mewariskan atau muwaris, dan ada kalanya pewaris atau waris. Dalam keadaan pertama, mafqud sebagai orang yang mewariskan. Hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak dibagi antara ahli warisnya sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. Yang kedua, yaitu apabila mafqud sebagai pewaris dari orang lain, bagiannya dari harta peninggalan orang yang mewariskannya itu ditahan sampai jelas persoalannya. Apabila ia muncul dalam keadaan hidup, ia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya, bagian itu dikembalikan kepada ahli waris yang berhak di saat kematian orang yang mewariskan.
Jika ia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkannya kematian, ia mengambil sisa dari bagian yang berada di tangan ahli warisnya. Sekian, terima kasih.